Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan walafiat. Perkenankan, saya Ruben Marijanter Guterres, Guru Sejarah SMK Negeri 1 Denpasar, hendak membagikan praktik baik tentang implementasi Project Based Learning dipadukan pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat, dan salam merdeka belajar. Bapak Ibu guru hebat, secara sederhana, Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media dengan pendekatan pengajaran yang komprehensif dengan melibatkan siswa dalam kegiatan penyelidikan yang kooperatif dan berkelanjutan. Adapun Project Based Learning terdiri atas 6 tahapan pelaksanaan. Pertama, menentukan pertanyaan mendasar dan tema proyek. Kedua, mendesain perencanaan proyek atau produk. Ketiga, menyusun jadwal pembuatan. Keempat, memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Kelima, pengujian hasil. Dan keenam, evaluasi pengalaman belajar. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya. Dalam hal ini terdapat 3 jenis diferensiasi dalam pembelajaran, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Bapak Ibu guru bisa memilih salah satu, 2 di antaranya, atau ketiga sekaligus untuk diterapkan di dalam proses pembelajaran. Dalam implementasinya, Project Based Learning dan pembelajaran diferensiasi bisa dilakukan secara bersamaan. Praktek inilah yang akan kita bahas bersama-sama dalam video berbagi praktik baik ini. Bapak Ibu guru hebat, pembelajaran yang saya kelola diawali dengan sesi pendahuluan, di mana guru dan peserta didik saling memberikan salam dan sapa, kemudian dilanjutkan dengan doa bersama dan penyampaian yel sekolah. Adapun sesi ini dipimpin oleh seorang peserta didik dalam rangka membangun semangat kepercayaan diri sekaligus meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya kita memasuki sintak atau tahapan pelaksanaan Project Based Learning berbalut pembelajaran berdiferensiasi. Adapun sintak atau tahap pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar dan tema proyek. Pada tahap ini, guru mengajukan pertanyaan pemantik terkait materi pembelajaran. Guru juga berupaya memancing munculnya pertanyaan dari peserta didik yang dapat mereka jadikan permasalahan sebagai tema bahasan dalam proyek yang akan dirancang. Selanjutnya, guru melakukan pembagian kelompok. Peserta didik dikumpulkan secara heterogen, di mana guru telah memiliki data awal peserta didik yang membutuhkan intervensi lebih dan yang sudah tergolong mahir, sesuai dengan hasil asesmen diagnostik kognitif awal yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun dalam proses ini sekaligus menggambarkan adanya penerapan diferensiasi proses. Sintak kedua adalah mendesain perencanaan produk atau proyek. Pada tahap ini, guru mengajak peserta didik memulai kegiatan proyek dengan mendesain perencanaan produk apa yang akan dihasilkan. Guru memberikan instruksi kerja serta mendampingi pekerjaan kerja proyek para peserta didik. Kemudian para peserta didik mempersiapkan dan mengerjakan proyek pembuatan media pembelajaran kreatif untuk digunakan atau ditampilkan dalam sesi pameran hasil karya di kelas. Pembuatan proyek dilakukan di kelas dan dapat dilanjutkan di rumah bila memerlukan waktu tambahan. Peserta didik diberikan keleluasaan untuk mengkreasi tampilan dan bentuk media sesuai dengan minat, kreativitas, dan ekspresi diri mereka. Kegiatan ini sekaligus menggambarkan adanya penerapan diferensiasi produk, di mana peserta didik diberikan keleluasaan dalam mengemas produknya. Adapun dalam proses pengerjaan, guru menyediakan variasi ragam sumber belajar sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik yang disesuaikan juga dengan hasil asesmen diagnostik non-kognitif yang telah dilakukan. Dengan demikian, guru juga telah menerapkan diferensiasi konten. Sedangkan sintak ketiga adalah menyusun jadwal pembuatan proyek.
Pada tahap ini, guru dan peserta didik membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek, baik tahapan-tahapan dan juga pengumpulannya. Peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan bersama-sama. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek ini adalah selama 2-3 minggu. Durasi waktu ini sudah disepakati bersama sehingga tidak memberatkan para peserta didik di sela-sela mengerjakan kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran lainnya. Sintak keempat adalah memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Selama proses pengerjaan proyek, guru turut mendampingi dan memberikan penguatan di kelas, serta memantau perkembangan pengerjaan apabila proyek dilanjutkan di luar kelas. Guru turut membantu peserta didik yang membutuhkan scaffolding dari guru dengan pelibatan peserta didik yang sudah mahir atau dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan arahan. Proses ini sekaligus menggambarkan adanya penerapan diferensiasi proses di dalam pembelajaran. Selanjutnya, sintak kelima adalah pengujian hasil proyek. Pada tahap ini, guru dan peserta didik membahas kelayakan proyek atau produk yang telah dibuat untuk selanjutnya akan ditampilkan. Aspek yang dilihat dapat berupa tampilan dan hasil akhir produk, isi atau konten yang dimuat, serta kesiapan peserta didik untuk mempresentasikan atau menampilkan. Adapun produk akhir proyek berupa media pembelajaran kreatif yang dalam pengerjaan dan penyelesaiannya, peserta didik diberikan keleluasaan ingin mengemas produk akhir sesuai dengan minat dan kesepakatan mereka di dalam kelompoknya masing-masing. Nah, berikut ini beberapa tampilan produk karya peserta didik yang dapat kita saksikan. Tampak dalam gambar beberapa potret para peserta didik yang berpose bersama kelompok kerjanya dengan hasil karya mereka. Ada yang mengemasnya dalam bentuk mading atau majalah dinding, diorama, mind map atau peta konsep, mini blog atau microblog, infografis, dan media sejenisnya. Semua variasi produk ini menandakan adanya diferensiasi produk di dalam proses pembelajaran. Dan bisa kita lihat, walaupun melalui proses pengerjaan proyek yang cukup panjang, terekam ekspresi lega dan bahagia dalam raut wajah mereka karena mampu membuktikan bisa menampilkan diri dengan baik dalam kinerja kolaborasi. Dan sintak keenam atau sintak yang terakhir adalah evaluasi pengalaman belajar. Setelah menyelesaikan proyek pembuatan media pembelajaran kreatif, proses pembelajaran dilanjutkan dengan sesi pameran hasil karya. Dalam sesi ini, para peserta didik akan menggelar pameran dan saling mengunjungi stand pameran satu sama lain dengan menggunakan metode half stay, half go, di mana sebagian anggota kelompok akan tetap berada di stand untuk menerima kunjungan dan menjelaskan isi karya mereka. Sedangkan sisanya berkeliling mengunjungi stand karya kelompok lain dan belajar bersama-sama. Pembelajaran pun membentuk pola belajar dari, oleh, dan untuk para peserta didik. Mereka belajar menjadi guru sekaligus menjadi murid. Bapak Ibu Guru, kegiatan belajar ini sekaligus mencerminkan diferensiasi proses, di mana para peserta didik dapat menampilkan gaya belajar mereka dalam kegiatan pembelajaran. Bagi yang memiliki gaya belajar visual, mereka bisa memperhatikan dan menyimak penjelasan teman yang ditampilkan secara visual pada media pembelajaran. Gaya belajar audio juga terwakili lewat pemaparan secara lisan dari temannya. Sedangkan gaya belajar audiovisual juga terakomodasi dari gabungan kedua proses tadi. Dan mereka yang memiliki gaya belajar kinestetik juga diakomodasi, sebab kegiatan belajar menuntut peserta didik untuk berkeliling dalam pameran hasil karya, sehingga proses belajar menjadi lebih dinamis. Nah, selama proses dalam sesi pameran hasil karya, peserta didik diberikan keleluasaan untuk berekspresi dan menampilkan diri. Kelas menjadi ramai dengan aktivitas pemeran para peserta didik, namun tujuan utama pembelajaran tetap dapat tercapai. Guru senantiasa mengawasi dan memfasilitasi jalannya kegiatan sambil memberikan penilaian terhadap kinerja dan aksi peserta didik. Melalui kegiatan ini, dapat terimplementasi konsep semua adalah guru, semua adalah murid. Selepas sesi pameran hasil karya, pada pertemuan berikutnya, guru mengajak peserta didik untuk mengulas kembali materi yang sudah mereka tampilkan untuk menguatkan konsep dan meluruskan pemahaman yang masih keliru.
Selanjutnya juga dilakukan penyimpulan secara bersama. Dalam proses ini, guru juga mengadakan sesi evaluasi dan refleksi, sehingga peserta didik dapat memberikan umpan balik demi perbaikan proses pembelajaran ke depan. Sekaligus juga memetik pembelajaran bermakna dari proses kegiatan yang sudah dilakukan. Guru juga menyelenggarakan games atau ice breaking, pembelajaran sosial emosional, sebagai penyegaran belajar para peserta didik. Selanjutnya, setelah melakukan penilaian formatif, guru melengkapi dengan penilaian sumatif untuk kemudian melanjutkan materi bahasan pada topik selanjutnya. Bapak Ibu guru hebat, demikian praktik baik yang saya terapkan, khususnya mengenai implementasi Project Based Learning dipadukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya menyadari praktik baik ini masih banyak mengandung kekurangan dan kekeliruan dalam berbagai aspeknya. Untuk itu, dengan kerendahan hati, saya meminta saran, masukan, dan umpan balik yang membangun demi perbaikan kinerja diri dan kebermaknaan kita bersama. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih, salam, dan berbahagia. 10